Perkenalkan, nama kakak Dewi Puspita dengan NIM 2011031018. Kakak dari kelas 3F Prodi PGSD Universitas Pendidikan Ganesha. Pada video pembelajaran kali ini, kakak akan membahas materi bilangan prima, bilangan komposit, FPB, dan KPK. Ayo sama-sama kita lihat videonya. Baik, jadi di sini kakak akan menjelaskan materi tentang matematika ada 4. Yang pertama ada bilangan prima, kedua bilangan komposit, ketiga faktor persekutuan terbesar atau FPB, dan yang terakhir adalah kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Yang pertama ada bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan bulat positif asli yang hanya habis dibagi 1 dan bilangan dirinya sendiri. Bilangan prima ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, dan masih banyak lagi. Contohnya pada bilangan prima angka 7. 7 hanya bisa habis dibagi 1 dan bilangan dirinya sendiri. 7 bisa dibagi 1 sama dengan 7. 7 dibagi 7 sama dengan 1. Sehingga bilangan prima itu hanya bisa dibagi 1 dan juga bilangan dirinya sendiri. Contoh soal dari bilangan prima, apakah 43 termasuk bilangan prima? Jadi jawabannya iya atau tidak? Ya, tepat sekali. Jawabannya adalah benar. 43 termasuk dari bilangan prima karena 43 hanya bisa dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. 43 jika dibagi 1 sama dengan tetap 43. Sedangkan 43 dibagi 43 dari bilangan itu sendiri adalah 1. Untuk bilangan lainnya seperti bilangan 2, 3, 4 dan seterusnya, 43 tidak akan bisa dibagi dari angka-angka tersebut. Yang kedua ada bilangan komposit. Bilangan komposit adalah bilangan yang memiliki lebih dari 2 faktor. Bilangan komposit merupakan lawan dari bilangan prima. Bilangan komposit ada 4, 6, 8, 10, dan masih banyak lagi. Contohnya, kakak ingin mengambil angka 6. Angka 6 memiliki faktor dari 2, 3, dan 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3, 6 dibagi 3 sama dengan 2, dan 6 dibagi 6 sama dengan 1. Sehingga 6 termasuk bilangan komposit karena memiliki 3 faktor atau lebih dari 2 faktor. Di sini kakak sudah menyediakan contoh soal bilangan komposit. Apakah 24 termasuk bilangan komposit? Mari sama-sama kita menentukan apakah 24 termasuk bilangan komposit. Cara menghitungnya, mari kita bagi dengan bilangan prima dari yang terkecil. 24 dibagi 2 sama dengan 12, 24 dibagi 3 sama dengan 8, 24 dibagi 4 sama dengan 6, 24 dibagi 6 sama dengan 4, 24 dibagi 8 sama dengan 3. Jadi di sini sudah terbukti bahwa 24 memiliki 5 faktor bilangan yaitu 2, 3, 4, 6, dan 8. Jadi 24 termasuk bilangan komposit karena memiliki lebih dari 2 faktor. Yang ketiga ada faktor persekutuan terbesar atau FPB. FPB adalah faktor dari bilangan-bilangan yang nilainya paling besar di antara faktor persekutuan lainnya. Ada 2 cara untuk menentukan FPB. Cara pertama dengan himpunan faktor, cara kedua dengan pohon faktor. Nah, di sini kakak sudah punya contoh soal dari FPB. Tentukan FPB dari 10 dan 12. Pada contoh soal FPB yang pertama ini, bilangan 10 dan 12 harus bisa dibagi dengan bilangan lainnya. 10 bisa dibagi 1 sama dengan 10,
10 dibagi 2 sama dengan 5, 10 dibagi 5 sama dengan 2, 10 dibagi 10 sama dengan 1. Sehingga 10 bisa dibagi dengan bilangan lainnya. Bilangan lainnya itu ada 1, 2, 5, dan 10. Sehingga faktor dari 10 ada 1, 2, 5, dan 10. Sekarang kita akan menentukan faktor dari 12. Sama seperti bilangan 10 tadi, bilangan 12 harus bisa dibagi dengan bilangan lainnya. Jadi kita dapati 12 dibagi 1 sama dengan 12, 12 dibagi 2 sama dengan 6, 12 dibagi 3 sama dengan 4, 12 dibagi 4 sama dengan 3, 12 dibagi 6 sama dengan 2, 12 dibagi 12 sama dengan 1. Jadi faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Mudah kan adik-adik? Jadi kita masukkan faktor dari 10 ada 1, 2, 5, dan 10. Sedangkan faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Sehingga kita bisa temukan FPB dari 10 dan 12 adalah 1 dikali 2, sama dengan 2. Mengapa jawabannya 2? Karena FPB mencari persekutuan yang nilainya paling kecil. Contoh 2 dari soal FPB adalah tentukan FPB dari 20 dan 24. Contoh kedua FPB. Pada contoh kedua ini kita bisa menggunakan cara pohon faktor. Dengan menggunakan pohon faktor, kita bisa membagi bilangan-bilangan tersebut menggunakan bilangan prima mulai dari yang terkecil. Kita masukkan soalnya. Pada di sebelah kanan ada bilangan 24 dan di sebelah kiri ada bilangan 20. Kita bisa menggunakannya dengan membagi bilangan prima paling terkecil. Bilangan 20 bisa dibagi 2 sama dengan 10. 10 bisa dibagi 2 sama dengan 5. 5 adalah bilangan terakhir karena 5 merupakan bilangan prima. Bilangan prima merupakan bilangan yang hanya bisa dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi 5 sudah termasuk bilangan prima sehingga tidak bisa dibagi lagi. Selanjutnya ada bilangan 24. Sama seperti cara sebelumnya, 24 bisa dibagi dengan bilangan prima mulai dari yang terkecil. 24 dibagi 2 sama dengan 12, 12 dibagi 2 sama dengan 6, 6 dibagi 2 sama dengan 3. Karena 3 merupakan bilangan prima, jadi kita cukupkan sampai perhitungan ke-3. Selanjutnya, kita masukkan nilai dari setiap pembagi-pembagi tersebut. Dari bilangan 20, kita dapatkan hasil 2 dikali 2 dikali 5 atau bisa ditulis 2 pangkat 2 dikali 5. Pada bilangan 24 didapatkan hasil 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 atau 2 pangkat 3 dikali 3. Jadi FPB-nya didapat 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Karena FPB mencari perkalian faktor yang sama dengan pangkat yang terkecil. Jadi bisa didapatkan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Sehingga FPB dari 20 dan 24 adalah 4. Yang terakhir ada kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Kelipatan persekutuan terkecil atau KPK adalah kelipatan dari bilangan-bilangan yang terkecil di antara kelipatan persekutuan lainnya. Ada 2 cara untuk menentukan KPK. Cara pertama dengan mencari kelipatan persekutuan dan cara kedua bisa menggunakan pohon faktor. Tentukan KPK dari 30 dan 40. Dari contoh KPK tersebut, kita bisa menentukan KPK dari 30 dan 40 menggunakan cara kedua, yakni dengan faktorisasi prima atau pohon faktor.
Penggunaan pohon faktor dalam KPK sama caranya dengan yang ada di FPB. Cara menghitungnya pun sama, yakni bilangan-bilangan tersebut akan melakukan pembagian dengan bilangan prima, yakni bilangan prima dari yang terkecil. Bilangan tersebut harus habis dibagi dengan bilangan prima. Pertama, kita akan mencari KPK dari 30 menggunakan pohon faktor. 30 bisa dibagi dengan bilangan prima 2, yakni 15. 15 hanya bisa dibagi dengan 3 dan didapatkan hasil 5. Karena 5 merupakan bilangan faktor, jadi pembagian dari bilangan 30 terhenti atau berhenti pada bilangan 5. Selanjutnya kita akan mencari bilangan 40 dengan pohon faktor. 40 dibagi 2 didapat 20. 20 dibagi 2 sama dengan 10. 10 dibagi 2 didapat hasil terakhir yaitu 5. Lalu kita tulis hasil dari perhitungan berdasarkan pohon faktor tersebut dari bilangan 30 dan 40. Pertama kita tulis 30 sama dengan 2 dikali 3 dikali 5 berdasarkan perhitungan yang ada di atas tadi berdasarkan pohon faktor. Lalu kita tulis di bawahnya 40 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 5 atau bisa ditulis dengan 2 pangkat 3 dikali 5. Jadi sekarang kita akan menentukan KPK-nya. KPK adalah perkalian seluruh faktor dengan pangkat terbesar. Jadi di antara bilangan 30 dan 40 tersebut, kita akan mencari pangkat yang paling terbesar. Jadi kita bisa tulis 2 pangkat 3. Karena di antara bilangan-bilangan tersebut, 2 pangkat 3 lah pangkat yang paling terbesar. Lalu dikali 3 dikali 5. Maka didapatkan hasil yakni 120. Jadi, KPK dari bilangan 30 dan 40 adalah 120. Sampai di sini dulu video pemaparan kakak tentang matematika hari ini. Jadi bagaimana? Mudah bukan menghitung FPB dan KPK? Selain itu juga kalian mengetahui apa itu bilangan prima dan bilangan komposit. Sampai jumpa pada video pembelajaran matematika selanjutnya ya dari kakak. Semoga apa yang kakak sampaikan tadi bisa dimengerti dan dipahami.